Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya. Apa kabar, sobat sehat? Bertemu lagi bersama kami di sini di podcast kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, Kota Cimahi, di acara Ngose. Ngose? Sehat, sehat, sehat. Ya, sobat sehat, kita kadang suka tahu ya kalau misalkan kerja itu bisa kalau kerja bisa membuat kita stres, tapi jangan biarkan stres itu membuat kita lupa untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, di tema podcast kali ini kita akan membahas cara menjaga kesehatan mental di tempat kerja dan tips untuk mengurangi stres dan berbagi pengalaman dari para ahli dan tamu spesial yang tentu saja dengan para pakar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi yang sangat kompeten, keren, dan tentu saja beken. Dan alhamdulillah pada hari ini saya beruntung sekali, mungkin sobat saya juga beruntung sekali di sini. Pada hari ini kita bisa ditemani oleh Dr. Ana Amaliana SPKJ. Beliau merupakan dokter spesialis kesehatan jiwa, merupakan salah satu dokter terbaik dan banyak fansnya ya dok ya. Terima kasih. Halo. Sobat Ngose ya? Sobat Ngose sapaan ya Sobat Ngose. Ya dok. Dok selamat datang kembali ya dok ya. Ini baik, terima kasih. Ini merupakan podcast yang kedua ya dok ya. Iya betul. Bersama Sobat Sehat ya dok ya. Sip. Ya dok nih sebelum mulai, tapi sebelum itu dok kita mau sapa dulu ya dok ya Sobat Sehat, dan juga sekarang kan merupakan Hari Guru dok, Hari Guru Indonesia dok, makanya ini memakai baju ini dok, kebesaran dok. Siap. Kebesaran ya dok ya. Kita berikan dulu selamat Hari Guru untuk para guru yang ada, semua yang ada di seluruh Indonesia. Semoga semangat terus, sehat terus untuk mencerdaskan anak bangsa gitu ya dok ya. Boleh saya sapa ya? Boleh. Halo Sobat Ngose. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Dr. Ana Amaliana, spesialis kedokteran jiwa, dan bertepatan hari ini adalah Hari Guru. Saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Guru, selalu sehat fisik dan mental untuk guru Indonesia, dimanapun Anda berada. Nah, dok, nih, karena sekarang ya dok ya, karena kan sesuai dengan tema kita ya dok ya hari ini, menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Dan mungkin dok, barangkali sobat sehat juga kebanyakan juga pekerja juga ya dok ya. Nah, itu sebenarnya harus gimana sih dok cara kita menjaga kesehatan mental, terutama di tempat kerja, atau mungkin sebagai ibu rumah tangga juga ya dok ya. Nah, seperti apa dok? Nah, dok, silakan, dok. Baik, terima kasih Teh Yeli. Ya dok. Dan Sobat Ngose semua, mungkin kalau kita bicara tentang kesehatan mental di tempat kerja atau kesehatan jiwa di tempat kerja, kita itu berbicara tentang bagaimana emosi, bagaimana kondisi psikologis memengaruhi cara bekerja seseorang, ya. Jadi di situ ada kemampuan untuk pengelolaan stres, kemudian bagaimana dia berkontribusi, bagaimana juga dia berproduktif di tempat kerjanya. Nah, banyak sebenarnya hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa ya di tempat kerja. Jangan dikira bahwa di tempat kerja tuh nyaman gitu kan, tenang. Ya bagaimanapun dimanapun kita pasti ada lah ya masalah, mungkin intrik dan lain sebagainya. Nah, contohnya ada beberapa gangguan mental yang bisa terjadi di tempat kerja. Misalnya kita terkena burnout, ya, mungkin kecemasan, mungkin juga depresi, atau kalau tenaga kesehatan seperti di sini, mungkin kita mengenal dengan adanya moral injury. Nah, mungkin seperti apa nanti kita jelaskan, ya. Tapi mungkin ibu-ibu juga di tempat kerjanya di rumah bukan tidak ada permasalahan, malah banyak ya ibu-ibu atau mamah-mamah itu sebenarnya dia harus menjadi dokter, ya. Kalau anak sakit kan minimal, aduh mah gimana ini? Panas, oh ya kasih dulu penurun panas. Mamah itu harus sebagai akuntan, bagaimana nih papa kasih gaji
sekian miliar gitu ya, harus cukup dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jangan diberikan 5 koma, tanggal 5 langsung koma gitu ya. Kemudian seorang mamah juga harus bisa menjadi perawat, ya kan? Kalau misalnya papahnya kebetulan sakit atau anaknya sakit, dia juga harus merawat dan lain sebagainya. Jadi di tempat kerja dimanapun berada, kemungkinan seseorang terkena keluhan atau gangguan mental emosional itu ada. Begitu Teh. Pasti ya Dok ya. Siap. Terlebih juga Dok, bukan hanya di tempat kerja ya Dok ya, mungkin bagi yang tadi kata dokter tadi bilang, mungkin bagi yang di rumah apalagi ya Dok ya, atau mungkin ada juga mungkin sobat sehat juga yang memang double Dok, double ini ibu rumah tangga sebagai juga gitu ibu ya, rumah tangga dia juga sebagai wanita bekerja. Nah itu Dok, begitu betul. banyak Dok yang harus difikirkan, konflik yang pasti bakalan selalu ada ya Dok ya. Nah terlebih untuk anak sakit. Nah Dok nih pertanyaannya Dok, nah bagaimana Dok cara kita mengelola bila mana kita dalam keadaan seperti itu? Nah, Dok, bagaimana itu Dok? Ini penting banget ya. Jadi bagaimana sih kita supaya terhindar dari gejala-gejala yang tadi saya sebutkan ya, entah itu burnout, entah itu anxiety atau depresi atau moral injury. Nah, tentu saja yang pertama apa coba? Manajemen stres. Kita harus paham itu ya. Gimana Dok manajemen stres itu gitu kan? Iya, manajemen stres itu kita mengenali atau mengidentifikasi apa sih sumber stresnya itu. Apakah karena beban berlebihan? Apakah karena sebab yang lain? Kalau beban berlebihan tentu kita harus berusaha untuk membagi beban itu yang tadinya misalnya segede apa gitu ya. Kalau kita pikul sendirian itu kan berat. Jadi kita harus bisa membagi-bagi beban itu menjadi apa ya, bagian-bagian yang kecil. Jadi artinya kita mencicil segala pekerjaan, tidak semua dikerjakan pada satu waktu. Itu yang penting ya. Jadi manage waktu itu penting. Makanya kenapa ibu-ibu itu yang kita dulu tahu zaman nenek-nenek kita dulu, mereka bisa umur panjang karena apa? Mereka sebenarnya manajerial waktunya, manajemen waktunya tuh bagus banget. Saya pukul 4 pagi sudah bangun. Kemudian melakukan ini, melakukan itu, ngurus ini, ngurus itu, masak ini, masak itu. Sampai jadi setiap hari itu ada rutinitas yang memang apa ya, sudah seperti terjadwal gitu. Ya. Dan itu kan membuat kita tuh tidak, kalau namanya melakukan apa sih tindakan atau kegiatan yang terjadwal, kita tuh tidak akan terburu-buru cemas. Tidak akan terserang anxiety. Nah, anxiety terjadi ketika semua harus selesai pada satu waktu. Jadi paniklah yang ada. Panik yang berkepanjangan. Nah, itulah yang membuat seseorang itu jadi burn out tadi. Ya. Jadi kalau kita bicara soal kesehatan mental di tempat kerja, kita tidak akan lepas dari kata-kata burn out tadi. Ya. Kemudian yang tadi manajemen stres itu kita harus tetap menjaga bagaimana kesehatan fisik. Ya, kalau sudah waktunya tidur jangan begadang. Ya, seringkali kan sebentar bukan tidak boleh untuk healing sejenak, tapi waktu tidur itu harus apa ya? Harus kita setting memang waktunya tepat dan cukup. Karena gangguan semua penyakit terjadi karena pola tidur yang tidak benar. Kemudian kita juga harus bisa meregulasi emosi. Artinya kapan kita harus marah, memang benar-benar marah, atau bagaimana kita mengelola emosi tadi untuk betul-betul bisa dipahami, ya kita nggak perlu marah. Karena ketika marah yang keluar apa? Hormon kortisol. Hormon kortisol itu membuat apa? Kulit cepat berkerut, ya kan? Kemudian kadar gula naik. Waduh, bahaya. Jadi mendingan kita enjoy aja, santai gitu ya, sersan serius tapi santai menjalani hidup supaya hormon kortisol tadi tidak keluar berlebihan. Begitu. Nah, itu yang pertama dan terutama, manajemen stres. Kemudian kita harus punya waktu work life balance. Kita tahu ada waktu untuk bekerja,
ada waktu untuk diri sendiri, me time, kayak kita ke salon lah, tidak ditemanin anak, tidak ditemanin, saya pengen punya waktu sendiri. Ada waktu untuk keluarga, itu yang penting. Seperti misalnya bapak-bapak, saya pulang kerja nih, capek, saya mau mancing, silakan. Kalau itu bisa membuat kita happy, ya. Nah, itu yang saya bilang work life balance itu termasuk di manajemen stres. Mau ibu-ibu juga gitu, harus ada saatnya, oke, anaknya dititipkan ke ayah, mama mau apa, facial dulu, ke salon dulu, seperti itu. Jadi ibu-ibu yang sering memperhatikan ada work life balance-nya, bekerjanya seimbang antara kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, dan kehidupan untuk dirinya sendiri, biasanya sepertinya lebih berusia panjang, ya, karena dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya, gitu. Ya, gitu ya dok ya. Menarik sekali ya dok ya. Sangat. Ya, dok, jadi kenapa kalau saya dok. suka renang, ada waktunya saya pengen renang, spontan aja gitu ya, spontan saya itu adalah salah satu ya, manajemen stres, menjaga kewarasan. Itu ya, biar tetap waras gitu, betul, gitu ya dok ya. hashtagnya. Mungkin sobat sehat ya juga merupakan rahasia dari dokter Ana itu lihat awet muda, selalu ceria dan gemoy. Betul. Ya dok ya, betul ya. Nah tadi yang sobat sehat berarti kan tadi yang udah dokter Ana katakan, tadi mungkin dari manajemen waktu ya dok ya, jadi lebih terstruktur lagi, dari pola hidup, mungkin tidur lebih ini ya dok ya, lebih awal lah, tidak namanya, tidak bergadang ya dok ya. Kan ada lagunya juga dok, kan bergadang tidak boleh dok, kayak gitu ya dok ya. Nah bagi sobat sehat, nah kalau misalkan sobat sehat mau sekalian bertanya, bisa sekalian aja dok, langsung aja ya. Langsung aja, nanti akan langsung dijawab oleh dokter Ana. Nah dok, ini bagaimana nih dok nih untuk kita nih dok ya, yang untuk yang di bekerja dulu ya dok ya, karena bekerja itu kan kita banyak sekali dok, mungkin apa ya namanya, kalau teman-teman itu kan pasti berbeda-beda nih dok ya, baik atasan juga kan berbeda-beda. Nah bagaimana dok cara kita untuk mengatasi itu supaya kita enggak stres dok? Jadi kan kalau dengan pekerjaan nih, kadang kan kalau misalkan kayak atasan kan mungkin berbeda-beda juga ya dok ya, cara misalkan kita menyuruh atau gimana. Nah itu seperti apa dok kita tanggapinnya, atau kita supaya kita tidak menjadi stres gitu dok? Kadang kan kalau pekerjaan juga sebetulnya ya, kalau kita dalam keadaan baik-baik aja mungkin ya dok ya, oh ya udahlah nerima biasa ya. Tapi kalau dalam keadaan kita lagi kita juga lagi banyak pusing nih gimana, nah malah tambah dok. Nah seperti apa itu dok? Nah itulah pentingnya komunikasi yang asertif. Asertif tuh gimana? Mungkin tidak hanya ke atasan ya, ke rekan kerja gitu ya. Asertif itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak sependapat dengan mereka, tapi bagaimana caranya kita tidak menyinggung, ya. Nah itu mungkin banyak trik-triknya gitu ya. Bagaimana caranya itu mungkin kita lebih kenal, oh si ini tuh orangnya seperti ini misalnya gitu ya. Berarti saya harus bicaranya begini ya, ya pokoknya asertif lah. Kita tidak membuat dirinya itu tersinggung. Dan kalau kita memiliki atasan juga, kita kan harus biasanya tahu nih, ini karakter atasan gue tuh begini gitu. Dan kita tuh bukan people pleaser yang harus menyenangkan semua orang. Kita harus bisa tahu mana yang prioritas. Oh saya punya kerjaan ini. Nah ketika load-nya banyak, kita juga harus berani untuk mengatakan tidak dulu. Artinya tidak dulu ya, bukan tidak dikerjakan sama sekali, tidak dulu. Dan kita harus mengerjakan apa yang menjadi prioritas. Barangkali Bapak, Ibu mohon maaf, ini akan saya kerjakan baik setelah yang ini selesai gitu. Jadi artinya kita tetap ada niat baik untuk mengerjakan, tapi memang kita tahu juga yang mana yang lebih jadi prioritas. Begitu juga dengan teman ya. Teman tuh sangat berpengaruh ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Toksisitas lingkungan sangat memengaruhi kesehatan mental. Jadi hendaklah kita mungkin dengan rekan kerja gitu ya, jadilah kita rekan kerja yang baik, yang mungkin tidak mengumbar aibnya, tidak mencari-cari kesalahannya, lebih bijaklah dalam berteman gitu ya. Nah, dengan
lingkungan yang nyaman, otomatis kesehatan mental kita juga akan lebih terjaga. Terjaga ya dok ya. Jadi tetaplah di dalam diri juga menetapkan untuk menjadi orang yang berdampak positif bagi lingkungan. Artinya ya tadi, kita menyampaikan segala sesuatu dengan asertif, ya. Kita tahu prioritas dan tolong berani berkata tidak jika kita merasa overload di pekerjaan, ya. Kadang-kadang kan, aduh nggak enak, ada perasaan nggak enakan, itu yang membuat lama-lama burnout, jatuh ke burnout karena aku harus nggak enak nih gitu ngomong, nggak menolak. Kita tidak menolak, tapi kita menunda karena kita mengerjakan apa yang menjadi prioritas utama dulu gitu. Tapi kan kita tidak menolak gitu loh. Gitu, itu penting banget. Banyak orang yang bilang, iya ya, aku tuh kayak nggak enakan. Akibatnya apa? Jadi aku kena mental sendiri katanya karena aku nggak kuat, nggak bisa menolak atau nggak bisa ngomong tidak gitu. Padahal katakanlah bisa kalau memang kita bisa saat itu, ya, dok, ya. Dan kita harus bisa berani berkata tidak atau menunda dulu kalau memang saat itu load pekerjaannya lagi penuh ya dok ya, lagi banyak. Kita harus bisa memilah dan memilih, tapi hubungan kita biar gimana tetap nyaman gitu ya. Kuncinya tetaplah menjadi rekan kerja yang baik. Gitu barangkali ya. Iya ya dok ya, tidak toksik. Nah, ya, dok, betul. Iya ya dok ya. Nah dok nih, kadang itu kan kalau misalkan kita tidak memahami kalau misalkan kita tuh sedang stres, kadang kita tuh suka ada rasa nggak enak, nggak nyaman. Nah dok, untuk cara mengenali diri sendiri aja dok, kalau kita sebenarnya ternyata kita udah stres nih, kita harus, tadi kata dokter mungkin kita harus sejenak untuk ada waktu sendiri. Nah itu apa sih dok ciri-cirinya untuk dirasakan ya dok? Betul. Ya sendiri. Awal seseorang terlihat ini mulai burnout nih, mulai lelah nih, gitu ya. Workload pekerjaannya sudah mulai penuh. Bagaimana? Kelihatan ketika kita mulai jadi sensitif, kita menjadi mulai marah. Langsung kita langsung harus menyadari, oke, saya harus break dulu sesaat, ya. Kita juga kan diajari pada saat tadi ya, selain manajemen stres, di dalam manajemen stres itu kalau kita melakukan pekerjaan, gunakanlah teknik Pomodoro. Jadi 25 menit bekerja, ya 25 menit ya. 5 menit ya berhenti dulu. Berhenti dulu. Oke, itu untuk apa? Untuk supaya kita berhenti, punya waktu untuk tarik nafas dulu, ya. Jadi lakukan itu break sesaat. Itu tuh sangat bermanfaat Bu, apalagi buat kita yang bekerja di balik komputer ya. Selain mengurangi radiasi sejenak gitu kan, kita juga bisa merelaksasi otot-otot tangan mungkin ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi gimana caranya, ya itulah, kita harus bisa tahu sendiri, oh kapan saya waktunya untuk break. Jangan memaksakan, nggak apa-apa, tanggung gitu. Ya, itu bisa membuat kita akhirnya kena mental ya. Akhirnya kita, gila ya, aku tuh capek banget, tapi ide-idenya udah nggak bisa keluar lagi, udah buntu. Ya, artinya itulah tanda kita harus mulai berhenti. Apalagi kalau sudah mulai, apa ya, mama kok marah-marah. Nah, artinya itulah saatnya untuk kita istirahat sejenak. Ya dok ya, mengelola stres. Iya, jadi intinya kalau tadi ditanyakan gejala awalnya gimana kita bisa tahu, kita mulai jadi sensitif dan mudah marah, artinya kita sudah mulai harus istirahat sejenak. Ya, kalau di ibu-ibu pekerja, sekiranya di kantoran ini sudah mulai buntu, kita udah merasakan sangat kelelahan, ambil cuti. Iya dong, healing sejenak itu tadi menjaga kewarasan. Biar tetap waras selalu. Biar tetap waras selalu, gitu dong. Nah, dok, ini ada pertanyaannya dok ya, dari Sobat Sehat nih dok.
Ada dari Nurdini katanya. Mm-mm. Assalamualaikum dok. Iya, Katanya. Waalaikumsalam Dini. Iya. Maaf dok, mau nanya, bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi dan menjalani toksik di tempat kerja? Karena mungkin kan kita nggak bisa memilih tempat kerja ya, atau mungkin berteman dengan di satu tempat kerja yang ya alhamdulillah kalau misalnya teman-temannya mana, kalau Iya. toksik seperti apa mungkin Nah, gitu dok. itu pertanyaannya sangat bagus ya, Mhm. Dini. Betul, kita tidak pernah bisa memilih tempat kerja ya. Kadang kita mungkin tidak selalu berada di posisi ideal Iya. ya. Aduh, aku pengennya di tempat kerja seperti ini, temennya seperti ini, seperti itu. Tapi yakinlah dalam diri jika kita gitu ya punya apa ya positive boundaries. Kita kalau misalnya sekiranya ini nih lingkungannya agak toksik, kita harus punya positive boundaries. Boundaries tuh apa ya? Jarak lah gitu ya. Jadi ketika ini toksik nih, jadi kita perlu kenal sekenanya aja, ya, sekenanya, apa ya? Positive boundaries itu semacam batasan lah. Oke, ini orang kayaknya toksik nih gitu ya. Jadi udah kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita dan kita mengenal atau berkomunikasi dengan dirinya itu seperlunya aja. Itu juga untuk memelihara kesehatan mental kita gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin, aduh kenapa ya dia kok begini, dia kok begitu. Kita harus memasang jarak yang positif. Artinya kita tetap tidak menjauhi secara ekstrim, tapi kita tetap berkomunikasi hanya seperlunya. Nah, dan kita harus menanamkan dalam diri kita memang tidak setiap tempat itu akan menjadi tempat ternyaman atau ideal seperti yang kita pikir. Kita harus tahu itu, ya, begitu. Jadi intinya set your positive boundaries. Begitu kita mendapat lingkungan yang toksik, misalnya sering ngomongin mereka di belakang, yakinlah bahwa orang yang ngomongin di belakang kita itu memang posisi mereka harusnya di belakang. Jadi no way babe gitu. Aku nggak mau gitu ya. Ya kamu ngomongin aku di belakang ya cocok lah tempatmu di belakang gitu. Ya kita ambil happy aja gitu ya. Tempat kita untuk bersosialisasi kan bukan hanya di tempat kerja. Ingat tuh. Ya, betul sekali ya dok ya. Berpositif thinking. Positive thinking, ya, betul. Ya. Karena kalau kita negatif thinking, punya prasangka buruk terus sama orang, aduh capek. Ya nggak, yang tadi nanti banyak kortisol, akibatnya kerut-merut akan datang lebih cepat. Oh capek ya, gitu. Capek deh ya dok. Capek deh, gitu. Jadi intinya gitu ya. Ya dok. Punya batasan yang positif. Kita juga selalu berpikiran positif pada rekan kerja. Itulah rekan kerja yang gitu ya dok ya. Nah dok, ini juga dok kan kita live ya dok ya, diinfokan aja pada Sobat Sehat juga. Selain melalui Instagram Rumah Sakit Cibabat juga kita kan untuk pertama kali live YouTube. Oh ya. Iya dok, jadi untuk Sobat Sehat ya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat ya. Subscribe ya untuk Sobat Sehat. Pokoknya loncengnya ditekan. Nah, langsung subscribe. Nah gitu dok. Nah, begini ya dok ya, mungkin ada juga nih dok, nih banyak sekali nih dok yang mau bertanya nih dok. Dari YouTube dok ini dok. Ya, ya. Nah, dari Ruli Pramadana 8823. Iya, gitu. halo Ruli. Selamat pagi dokter. Pagi. Gitu. Izin menanyakan, bila direktur rumah sakit melimpahkan banyak tanggung jawab ke satu orang, sudah coba ditolak tetapi tetap dipaksakan. Nah, berakibat stres. Nah, itu bagaimana itu, Dok? Jadi mungkin ada direktur nih yang melimpahkan ke satu orang, ditolak tidak bisa mungkin, Dok. Nah, bagaimana itu, Dok, sehingga berakibat stres nih, Dok? Bagaimana, Dok, caranya? Terima kasih pertanyaan yang yang ini, Dok. Gitu, Dok. Jadi artinya tadi kan saya bilang bagaimana kita harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara asertif. Ya, kalau kita menolak itu jangan sampai orang yang kita tolak itu akhirnya kembali balik dan akhirnya tidak selesai permasalahan.
lu tetap aja dikasih lebih banyak pekerjaan gitu ya. Cobalah kita berpikir solutif juga. Kita mohon untuk bicara empat mata gitu ya. Empat mata artinya tapi melibatkan orang juga supaya bisa berbagi beban, berbagi pekerjaan. Jadi artinya kita solutif nih. Bagaimana Pak? Misalnya kita ya, contoh aja ya, contoh kasusnya nih. Saya tidak tahu kan seperti apa kondisi Anda di tempat kerjanya. Kita membawa rekan kerja kita juga yang kita percayai mampu untuk kita berbagi beban itu. Bagaimana kalau sekiranya nih, saya misalnya dengan si A ini untuk bisa menghandle supaya beban yang tadinya 100 pada saya bisa terbagi dan kita bisa saling cross check. Bisa saling cek recheck gitu. Saya tuh ada teman untuk berbagi itu supaya mereduksi kesalahan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu akan lebih enak didengar daripada tadi Anda menolak tanpa menawarkan solusi. So, gimana? Kalau Anda misalnya membawa si A ini karena saya yakin dan percaya kapasitas kerjanya bagus dan lain sebagainya. Jadi setiap ada masalah, goalnya kita tuh harus ada solusinya. Ketika kita menolak, ketika kita menyampaikan pendapat, harus ada solusinya. Oke, sok atuh. Kan kalau kayak gitu mungkin direktur Anda akan bilang gini, oh oke, bagus atuh kalau kayak gitu. Nah, kalau dia bisa bekerja sama baik dengan Anda, ya why not? Diharapkan kan seperti itu jawabannya. Begitu, Kang siapa? Ruli dong. Iya. Iya. Mudah-mudahan nggak puas ya. Nanti kan kita ada sesi kepanjangannya lagi. Mungkin lebih tepatnya ke atasan mungkin ya dok ya, Iya. menolak untuk minta atasan gitu dok, bukan Betul. ini sih dok, bukan direktur jadi atasan lagi Iya, dok. iya. Nah dok, ini juga dok ada pertanyaan juga nih, menjadi katanya tekanan darah itu menjadi naik dan gula darah menjadi tidak terkendali, malam sering terbangun karena stres. Nah, apa yang dilakukan nih dok? Nah, coba Anda lihat kalau namanya itu kan berarti ada sistem simpatisnya ya teraktivasi, tekanan darah naik, itu gejala-gejalanya kan seperti itu kan. Kemudian misalnya ada gangguan tidur, misalnya disertai berdebar juga, atau itu tanda-tanda memang simpatis Anda sedang teraktivasi. Ya, coba Anda tuliskan di bentuk jurnal, menulis gitu ya. Sebenarnya ada permasalahan apa sih yang sedang Anda hadapi dekat-dekat dengan kejadian ini. Ya misalnya Anda sulit tidurnya sudah 1 minggu. Coba dalam 1 minggu ini apakah ada konflik dengan teman atau konflik sama mertua misalnya atau ada apa? Silakan Anda coba tulis dulu. Dengan menuliskan Anda bisa tahu mengidentifikasi tadi. Ya, itu termasuk manajemen stres kan. Anda mengidentifikasi apa ya penyebabnya. Oh, ternyata misalnya aku kemarin ditagih pinjol. Nah, bisa jadi kan? Nah, nanti kita pada akhirnya setelah mengidentifikasi, kita menganalisis, nanti kan diharapkan akan tahu solusinya seperti apa. Ya, karena jelas kalau darah tinggi, gangguan tidur itu harus segera teratasi. Karena itu dapat mengganggu kesehatan fisik ya dok, dan berakibatnya Anda jadi tidak produktif untuk kerja. Ya, harus ditangani. Apalagi kadar gula. Banyak orang yang enggak kok, dia mendenial tuh menolak gitu ya, kenyataan gitu, tidak menerima gitu. Tidak menerima mungkin kayaknya enggak deh gitu. Tahu-tahu pingsan misalnya di tempat kerja gitu, karena kadar gula melonjak. Jadi nah, rajin-rajinlah cek ya. Tapi emang kolesterol aku tinggi sih, tapi aku tuh selalu ngantuk. Aduh. Itu adalah bentuk pertahanan mekanisme mental ya. Jadi ketika ada di kantor ngantuk bawaannya, begitu keluar ke Jogja, kemana tuh cenghar. Dok, jadi kalau di tempat kerja bawaannya ngantuk gitu dok ya. Kerja. Tapi ngantuk gitu kan. Ya, coba diamati. Apakah ada sesuatu sebenarnya itu tuh ya, yang apakah gitu? Iya harus.
Nah, Aku happy. ya. Nah, itu benar. Tapi yang bagus ya dok ya kalau Benar. afirmasi ya. Betul, Betul betul. nggak dok? Karena kita Ya. itu adalah apa yang kita pikir, ya kan? Jadi afirmasi itu penting, ya. Iya betul dok. Afirmasi itu penting. Begitu. Berarti apa yang kamu pikirkan, nah itulah yang akan terjadi. Mungkin Benar. gitu. Makanya ya, tadi betul kan, dok? mending kita berpikir positif aja. terus ya, dok, ya? Sayang gitu kan ya. Karena apa ya, kamu adalah apa yang kamu pikir. Nah, gitu. Oh, Ya nggak? ya. Jadi pikirlah yang baik-baik, berperilakulah yang baik-baik, gitu kan? Kayaknya indah deh dunia itu, ya kan? Dok, ya, betul ya dok ya. Kalau semuanya gitu. kita berpikir seperti itu ya dok ya, bakalan Karena kita harus yakin enjoy your life setiap gitu, hari masalah itu pasti ada. Ya, betul. Yang berbeda adalah bagaimana cara kita merespon permasalahan itu. Ya kan? Oh, iya, happy go lucky aja gitu kan. betul. Tenang aja, bajai pasti berlalu. Bajai. Iya kan? Bajai loh dok. Bajai pasti berlalu. Bajai ya dok ya. Dan kita jangan pernah takut menghadapi permasalahan. Iya. Ya. Karena dulu aja permasalahan yang berat sudah pernah kita lalui. Betul sekali dok. Untuk Teh Yeldi berdiri di sini, Ya, betul, Kang Surni di sini dan yang lain-lainnya, Mami Nanti dan lain sebagainya. Pasti semua pernah mengalami fase-fase sulit dalam hidupnya. Betul. Tapi alhamdulillah kan, ya, kita berada di sini dalam keadaan sehat mental, ya, alhamdulillah. sehat fisik. Itu adalah sesuatu anugerah yang sangat-sangat apa ya? Tidak bisa kita tidak bisa kita nilai dengan uang seberapa banyak pun. Karena mungkin posisi kita saat ini adalah posisi yang diidam-idamkan ratusan bahkan ribuan orang di luar sana. Itu yang patut kita syukuri. Gitu loh. Kembali lagi bahwa kesehatan mental itu ketika kita acceptance, kita menerima, oke deh gitu. Kita berdamai dengan keadaan. Oh, indah ya. Love you. Love you too, dok. Iya, gitu. Ya. Iya betul sekali dok. Sangat menarik sekali nih dok Ana. Makanya banyak fansnya juga nih dok. Iya. Nah, dok ini mungkin dari Sobat Sehat juga ada yang mau bertanya yang di studio barangkali. Coba cepat bertanya. Mau bertanya mangga sebelum nanti ini tuh apa aja mau bertanya apa kelola keuangan ya biar nggak stres. Apalagi dok kalau menghadapi bulan gini. Waduh. Cek brandnya lama. Ada ya tapi panjang. Apa tuh cek bray? Oh dokter mah nggak tahu cek bray. Oh. Dok, kalau nah, bertanya dok, boleh. Misalkan kita di sikap kita pas saat di dunia kerja, pas mungkin kita lagi stres, terus ada teman-teman yang menanyakan apakah kita sikapnya ya udah kita apakah harus dicuekin aja atau kita nggak usah ngobrol atau apa itu gimana? Nah itu tadi yang saya bilang ya, kita kan bertemu mereka tidak mungkin hanya satu hari, kita akan bertemu dengan mereka berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya. Jadi disitulah kedewasaan kita dituntut. Oke, gitu ya, kamu seperti itu, saya cukup tahu aja. Tapi tadi set boundaries, buat batasan yang positif. Artinya ya udah, saya mau komunikasi kamu hanya ketika saya perlu aja. Ketika memang ada sesuatu yang penting. Di luar itu saya udah tahu misalnya lu tuh kayak gitu. Ya gue udah tahu. Tapi oke lah, karena kita di dalam dunia kerja ini satu tim. Walaupun kita sebenarnya gemes gitu ya. Tapi kembali lagi, kita tuh harus bisa bijaksana dan bijaksini. Gitu. Jadi tidak gimana ya, maksudnya karena kita juga seiring berjalannya usia ya kita juga harus lebih bijak memperlakukan orang itu kayak gitu, cukup tahu aja gitu. Jadi kita tidak perlu membalas dia, biarkan jalur langit yang membalas. Jadi kan mencubit ginjalnya, garuk paru-parunya. Nggak puguh-puguh ya, gitu, kita puguh gitu. Itu kan gitu kan biasa aja gitu ya. Pada akhirnya kita yang bertahan adalah orang dengan mental yang kuat, orang yang dengan mental yang oke, aku kerja di sini
dengan niat baik. Nah tadi kembali niat yang baik ya, berpikir yang baik, itu insya Allah semua yang keluar akan yang menjadi yang baik, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang perengat-perengut kayak tadi, ya mungkin udah karakternya seperti itu, gitu. Nah, wajahnya gitu kan, mau dioplas gitu susah gitu kan. Ya udahlah, gitu udahlah gitu. Ya sudah. Nah, sulit menolak ya. Ya kalau ada tugas apa boleh. Padahal bukan tapi kok susah untuk menolak. Nah, intinya ketika kita bisa, nggak apa-apa, kita kerjakan. Tapi ketika kita harus apa ya? Pada akhirnya orang juga tahu kok, oh si ini mah memang nggak pernah nolak. Jadi kalau dia menolaknya memang betul-betul saat itu workload pekerjaannya lagi banyak. Jadi ketika kita bisa, jangan pernah menolak. Karena opportunity itu atau peluang bisa datang kapan aja. Mungkin saat kita ngerjain ini, kita tiba-tiba ketemu orang ya, ketemu yang mana gitu. Justru berbahagialah ketika kita tuh sibuk kerja. Karena orang yang sibuk kerja itu sama capeknya dengan yang diem aja. Tapi kalau yang sibuk kerja, suatu akhir bulan dapat apa imbalannya. Kalau yang diem aja nggak ada apa-apa gitu. Sama-sama capek kan, capek hati gitu kan. Gitu loh intinya. Iya imbalannya tuh. Hah? Jelas pertanyaannya. Oh. Jangan ya. Jadi ada perbedaan itu. Jangan pernah takut, tunjukkan kerja kita. Orang juga tahu, nanti fee akan ngikutin. Ya. Iya. Rezeki itu sebenarnya udah ada, kita tuh tinggal ngejemput, ya kan? Oke. Permasalahan mungkin sekarang begini, dia begitu. Ingat, kalau kita bekerja katanya kita dibayar kurang dibandingkan upah yang kita dapat, percayalah suatu saat kita akan dibayar lebih dari apa yang kita kerjakan. Gitu. Ingat aja gitu. Menurut ESQ, Pak Ustadz Ari Ginanjar. Oh iya. Gitu. Jadi itu kita yakinin karena tidak akan pernah tertukar. Ya Sudah kan? tertakar gitu dong. Apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Begitu juga sebaliknya. Apa yang bukan milikmu, walau kamu nangis darah juga tidak akan pernah menjadi milikmu. Ustazah ini. Nah, benar. Itu yang membuat kita akhirnya, oh iya ya, kita acceptkan akhirnya dengan keadaan. Iya ya benar. Kalau memang rezeki itu bukan buat aku mau gimana mencapainya juga. Rezeki itu bukan buat aku. Tapi kalau misalnya itu memang untuk saya, lagi duduk ngobrol, tiba-tiba ada. Betul. Benar, itu pengobat kecewa yang paling dahsyat. Benar. Itu. Kadang-kadang tuh kita tuh menerima pekerjaan itu ya deadline. Pas misalkan hari tiba-tiba, hari ini jam 1 harus sudah selesai. Padahal ya. Itu gimana yang mengelola, menyikapi biar nggak stres gitu. Biar kita nggak stres. Ya, nah gitu. Di situ mentalnya Kang Surmi harus dikuatkan bahwa harus siap bahwa ini merupakan salah satu konsekuensi pekerjaan Pak Surmi. Akan ada selalu tiba-tiba mintanya cepat-cepat, ngedadak, terus rumit, plus dimarahin dan lain sebagainya. Anggap aja itu challenge. Berarti itu tuh tantangan buat saya. Itu bukan beban. Benar ya? Benar itu. Pada akhirnya kita harus pada akhirnya kita harus itu tuh bagian dari resiko pekerjaan. Apa-apa, ambil, siap gitu. Jangan pernah mengatakan, aduh nggak bisa. Orang udah nggak akan pernah nyuruh lagi.
Tapi siap, tapi sesuai dengan kemampuan. Ya. Ya kan? Sekali, Dok. Ya, saya mohon maaf. Ini saya bisanya maksimalnya seperti ini. Ya kan? Kan tadi, pokoknya kita membentengi mental kita sendiri untuk apa? Supaya tetap sehat. Orang mah biasa, ngomentarin tuh biasa. Ya kan? Penonton kan, netizen, gitu kan. Tapi ketika dia yang menjalani, belum tentu Iya. kayak gitu. Jadi udah, lakukan semampu, seoptimal yang kita bisa. Gitu. Itu kembali lagi kuncinya acceptance. Oke, berdamai dengan keadaan. Kamu mau komentarin, mau gimana. Oke, yang penting mah do the right thing. Right. Udah. Ini bersikap bodoh amat lah gitu. Nah, ya. kadang-kadang itu penting. Makanya ada kan bukunya Seni Bersikap Bodoh Amat. Itu artinya apa? Kenapa? Untuk menjaga mental kita tetap Iya. sehat. Iya, apa ya? Siapa yang bisa jawab ya? Nanti dikasih. Nanti harus dikasih fee-nya. Nanti kita baca lagi, kita membahas lagi tentang si stoik dan apa tadi? Bodoh amat. Nah, Pada Gen Z Iya. ada ya. oh iya, dirimu Gen Z ya? Kalau pas Surya apa sebelum Masehi? Nah, Untuk bekerja, seperti itu nah, intinya gitu, Pak Dok, Surni ya, dibanding Gen Z juga kan pasti ada beda. Pak Surni itu lahir di masa ketika benar-benar seorang tuh harus berjuang, ya kan? Ya ada beda sih, kan Gen Z bentar-bentar, aduh aku kena mental, Ya, gitu. betul. Nah, Itu gitu, ada Dok. beda, Iya, ada beda. Aku kena mental. Aku kan bukan Gen Z. Iya gitu. Karena mereka banyak sekali, apalagi mereka belajar dari medsos ya, Ya, betul. bahwa gejala ini kadang-kadang mereka self diagnose. Oh mungkin aku gini, aku gitu. Makanya di dunia kerja juga katanya dinilai bahwa mereka sebentar, maaf bos, saya istirahat dulu. Kenapa? Istirahat maksudnya nggak masuk. Kenapa? Mau ini dulu healing untuk mental. Jadi apa ya, mental untuk survive-nya Kurang itu, Dok. fighting spiritnya gitu ya. Spiritnya Ya, gitu. tapi walaupun itu tidak semua ya, Iya, netizen, tidak semua. mohon maaf gitu, tapi pada umumnya mereka seperti itu. Ada plus minusnya sih gitu. Di satu sisi mereka sangat aware dengan mental health-nya. Iya. Tapi di satu sisi fighting spiritnya atau kemampuan untuk berjuangnya kurang ya dibandingkan masa-masa Om Surni dan kawan-kawan ya. Masa orde lama gitu. Orde lama. Orde lama, bukan ordal, tapi orde lama gitu ya, Dok. Tapi intinya apapun itu pasti ada plus minusnya. Nggak apa-apa. Yang penting do the right thing. Oh iya. Gitu, ya kan? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dengan pikiran positif. Tidak boleh sering-sering punya pikiran yang nanti kayaknya sih itu begini deh. Kayaknya sini gini, aduh capek. Kalau orang-orang yang masih memiliki pikiran negatif itu apa? Hidupnya tuh nggak bahagia, tidak happy. Kurang happy, mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak. Nah gitu ya. Gitulah intinya. Gitu ya, Dok, intinya. Let it flow aja sih, Dok. Let it flow gitu apapun, karena kembali lagi apa yang untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Iya. Yang penting berusaha lebih baik aja gitu ya, Dok ya. Nah, Dok nih di sesi yang ada yang bertanya lagi? Oh, sudah ya. Nah, Dok ini yang Dok ini yang di waktu yang terakhir ya, Dok ya. Nah, mungkin dokter ada juga kesimpulan dari tema kali ini dan juga untuk berbagi kepada sobat sehat maupun sobat sehat yang ada di YouTube dan di Instagram. Silakan. Satu saja. Jadi menjaga kesehatan mental itu sangat penting, terutama ya dalam hal di dunia kerja ini ya. Karena kesehatan mental itu adalah berbanding lurus dengan produktivitas seseorang ya. Karena fisik sehat gitu ya, kuat, bodybuilder. Tapi ketika mentalnya tidak baik-baik saja,
produktivitasnya juga tidak akan membaik. Jadi jagalah kesehatan mental Anda supaya kita tetap produktif dalam bekerja, mau di mana saja pekerjaan kita itu. Dan ada quotes yang mengatakan there is no health without mental health. Tidak ada sehat tanpa sehat jiwa. Demikian. Aduh, Dok sangat bermanfaat sekali Dok, menarik sekali Dok. Dok terima kasih ya Dok ya atas waktu yang telah diberikan kepada dokter, pada kami juga kepada Sobat Sehat. Semoga dokter dimanapun berada dan kapanpun berada selalu dalam dilindungi Allah, diberikan selalu kesehatan ya terus ya, dan juga Sobat Sehat untuk selalu sehat seterusnya. Jangan lupa terus pantengin kita di podcast Rumah Sakit Cibabat setiap hari Selasa jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan jangan lupa untuk Sobat Sehat yang memang menyaksikan kita di live YouTube atau di YouTube Rumah Sakit Cibabat, komen, dan yang paling penting adalah subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dok. Boleh Dok, boleh.